Kita ke informasi lainnya, Saudara. Buntut pemberian abolisi pada Menteri Perdagangan 2015-2016, Thomas Lembong, 9 importir swasta terdakwa kasus korupsi impor gula mengajukan permohonan penghentian semua proses hukum. Kuasa hukum 9 terdakwa Hotman Paris menilai dalam Kepres abolisi dijelaskan untuk menghentikan seluruh proses dan akibat hukum, pemberian abolisi seharusnya dilakukan menyeluruh. Pasalnya para pengusaha yang menjadi terdakwa yang menjalankan tugas dari Tom Lembong yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Akan memohon kepada Kejaksaan Agung, CQ JPU, agar surat dakwaan terhadap 9 importir swasta ini ditarik, dicabut dari Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, atau hakim karena jabatannya menghentikan perkara dan mencoret perkara dari daftar buku perkara. Itu permohonannya. Pres tentang abolisi Tom Lembong jelas-jelas disebutkan menghentikan semua proses hukum dan akibat hukumnya. Ingat itu, proses hukum apa? Kasus gula. Pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Persetujuan atas dan pertimbangan atas Surat Presiden nomor 42 Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. Hasto Kristianto telah bebas dan proses hukumnya dihentikan usai mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Namun KPK tidak mengembalikan barang-barang yang berkaitan dengan kasus suap pada proses pergantian antar waktu PAW anggota DPR. KPK menjelaskan masih menganalisis barang bukti yang disita dari Hasto. Kasus yang menyeret mantan politisi PDIP Perjuangan itu pun tetap berjalan. Amnesti itu kan tidak menghapus atau menghilangkan tindakan yang sudah dilakukan. Jadi tindakannya tetap ada, tetap terbukti bersalah, hakim juga menyatakan demikian. Namun memang atas tindakan tersebut kemudian diberikan pengampunan. Ya. Jadi yang hilang itu hukumannya, bukan tindakan yang dilakukan. Penyidik masih melakukan analisis terhadap barang-barang yang disita sebagai barang bukti ya. Karena dalam perkara ini juga masih berjalan, ada beberapa pihak lainnya yang juga sudah ditetapkan tersangka oleh KPK. Sementara Kejaksaan Agung memastikan proses persidangan kasus korupsi impor gula usai Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong mendapat abolisi dari Presiden Prabowo tetap berlanjut. Segala proses hukum dan akibat hukum terhadap saudara Thomas Trikasih Lembong ditiadakan. Bukan membebaskan ya. Karena kalau membebaskan ranahnya pengadilan, ya kan? Artinya ditiadakan di situ. Nah, terhadap tadi yang Anda tanya terhadap tersangka atau terdakwa yang proses itu tetap berjalan. Kan ini kan sifatnya personal. Tidak, kalau di situnya disebut di Kepresnya cuma 1 orang, ya kita proses tetap berjalan, kita tetap sidangkan sebagaimana mestinya. Pakar Hukum Universitas Andalas Ferry Amsari menilai perkara yang menjerat Tom dan Hasto sifatnya politis. Selain itu, hak Presiden memberikan abolisi dan amnesti dinilai kurang tepat diberikan untuk kasus tindak pidana korupsi. Seolah-olah mengakui bahwa proses peradilan Hasto dan Tom Lembong adalah peradilan politis karena amnesti terutama memang disebut sebagai hak Presiden untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa politik.
Sementara abolisi juga menghapuskan atau memberhentikan segala proses hukum. Di titik ini timbul kesan bahwa kasus Tom Lembong sama sekali bukanlah pidana yang mestinya ada. Jadi sekali lagi ini timbul interpretasi yang sangat panjang dan beragam, apalagi tidak lumrah amnesti dan abolisi diberikan kepada kasus-kasus korupsi. Usai bebasnya Tom Lembong, Pengadilan Tipikor tak menghentikan peradilan bagi 9 terdakwa di kasus korupsi impor gula. Begitu pula pasca bebasnya Hasto Kristianto, pengusutan kasus suap PAW Harun Masiku terus berjalan. Tim Liputan, Kompas TV. Abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristianto tidak otomatis menyetop proses hukum korupsi impor gula dan juga kasus Harun Masiku. Lalu bagaimana Kejaksaan ataupun KPK menyiapi kelanjutan kasus ini? Kita bahas bersama dengan mantan Komisioner KPK Bang Saud Situmorang yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Bang Saud, Anda melihatnya seperti apa nih? Setelah Hasto dan juga Lembong bebas, bagaimana kemudian kelanjutan baik kasus suap Harun Masiku dan juga kasus impor gula yang saat ini masih berjalan? Bung Yansir, kita jangan lupa ya bahwa Indonesia dapat indeks persepsi korupsi 37 saat ini, which is itu sangat jauh di bawah target-target kalau kita mau pertumbuhan ekonomi dengan baik. Sebagaimana kita ketahui 9 lembaga yang mengukur indeks persepsi korupsi ini mereka masing-masing lagi mengamatin nih, pasti. Apakah itu World Economic Forum, Economic Intelligence Unit, Varieties Demokrasi, Political Economic Risk Consultancy, 9 lembaga itu pasti saat ini lagi ngelihat ini kebijakan yang pemerintah Indonesia ini terhadap kasus yang disebut sebagai kontraproduktif karena ada kaitan dengan korupsi. Mereka akan detail mengamati kasus ini. Pasti mereka akan mengamati Lembong case-nya seperti apa dan kasusnya Hasto seperti apa. Nah, kalau kita memahami konstruksinya, Lembong diberi abolisi itu clear. Bagaimana dia mulai menjabat 2015 sampai 2016 itu, apa yang dia lakukan, dia melaksanakan executive order. Agak berbeda dengan kasus yang dialami oleh Hasto. Nah, oleh sebab itu kita clear dulu. Ini analisis boleh salah, boleh ini. Tetapi apakah hukum menjadi lebih pasti? Apakah hukum menjadi lebih adil? Apakah hukum menjadi lebih bermanfaat di dalam dua kebijakan yang diambil oleh Presiden? Pertama, kalau kita lihat bahwa apapun putusan yang dilakukan itu kan pernyataan resmi dari dalam hal ini Mensesnek kan udah menjelaskan bahwa kedua kasus ini bukan diartikan kita tidak kontroversi dengan pemberantasan korupsi, karena dia menegaskan di situ dalam statementnya. Tetapi beliau mengatakan bahwa ini kasus ini lebih kepada politik. Nah, sekarang saya tanya, politiknya siapa? Politiknya Prabowo atau politik pemerintah sebelumnya? Nah, oleh sebab itu saya katakan ini resiko indeks persepsi korupsi tetap di 37 atau kemudian naik 1 atau kemudian dia akan turun 3. Itu kita lihat nanti ke depan. Sekali lagi saya katakan, kita mengingatkan 9 lembaga ini lagi mengamati case ini secara detail. Tetapi kalau kita melihat konstruksi kedua kasus ini bisa jadi stagnan ya, kosong-kosong gitu. Oke, jadi menurut Anda stagnan ya? Ya, jadi karena menurut Anda Lembong ini gimana Mas? Maaf saya potong Bung Saud. Jadi menurut Anda apakah ini masih akan terus berjalan? Karena kalau tadi kita lihat keterangan dari Kejagung maupun KPK mereka menyatakan bahwa proses hukumnya masih terus berlanjut. Pertanyaannya, penanganannya akan seperti apa? Ya, kalau kita masih bisa juga berdebat dalam kaitan bagaimana 8 pengusaha yang di kasus Lembong, kemudian bagaimana yang melarikan diri saat ini yang masih dicari-cari oleh yang terkait dengan Harun Masiku. Jadi sekali lagi kalau peristiwa pidananya, saya selalu mengatakan, saya menegaskan peristiwa pidana dalam kaitan yang kita sebut sebagai menghalangi penyidikan atau apapun yang disebut terkait dengan suap, itu juga kan sebenarnya kaitannya dengan apa yang disebut oleh varietas demokrasi.
ketika itu kan KPU itu sudah diperintahkan oleh MA untuk melaksanakan putusan bahwa DPP PDI boleh menentukan siapa saja, which is itu tidak dijalankan oleh KPU, kemudian terjadilah peristiwa suap itu. Nah, bukan berarti kemudian tidak ada suapnya, tetapi sebab akibatnya yang menurut saya kembali lagi kalau kita lihat ke depannya. Untuk kasus Hasto tentu Harun Masiku dia akan masih dalam proses lebih lanjut, tetapi untuk kasus Gula 9 itu masih dipertanyakan. Itu yang saya bilang kembali lagi, kita harus duduk baik-baik menjelaskan, jangan lupa supaya dunia internasional bisa melihat, oh ini loh bahwa pertimbangan bisnis is bisnis. Karena kalau kita lihat 9 yang ditunjuk untuk melaksanakan import gula, which is memang dalam sejarahnya kita tidak pernah kekurangan gula. Itu memang perdebatannya cukup panjang. Tetapi saya kembali menekankan, kita minta hakim yang melihat ini nanti supaya tidak lagi dipengaruhi oleh framing. Anda Yasir kalau lihat persidangan Tom Lembong itu hakimnya sangat-sangat memihak. Sangat-sangat memihak 3 hakim itu. Oleh sebab itu nanti biarkan mereka melihat, biarkan kemudian juga pihak kejaksaan untuk melihat kembali apa tuntutan mereka. Bahwa pertimbangan bisnis judgment rule, ada peran PPI di situ, Perusahaan Perdagangan Indonesia yang menuju ketiga perusahaan ini, sehingga kemudian memang mereka justru yang mengeluarkan uang di situ untuk membeli gula, untuk kemudian gula kristal mentah menjadi gula kristal rafinasi, which is mereka harus mengambil untung, siapa juga pengusaha mau rugi kan gitu. Berarti Bung Saud, Anda melihat kasus ini banyak politis begitu ya? Oh iya, dari awal kita udah nggak ragu tentang itu. Saya untuk kasus Hasto aja, walaupun saya nggak ragu poltoid pidana, tapi cara kita mengadili Hasto ini udah favoritisme, ini politik, itu nggak ada keraguan di situ. Cuman kan kita sekarang bagaimana menjelaskan kepada dunia internasional bahwa kita mengadili kedua kasus ini betul-betul perform, sehingga kemudian keadilan, kepastian dan kemanfaatannya menjadi lebih menimbulkan kepercayaan buat dunia internasional, dalam hal ini transparansi internasional, sehingga nggak terganggu terhadap indeks persepsi korupsi. Kita harus lebih hati-hati untuk what next-nya, sehingga kemudian hukum yang pasti, hukum yang adil, hukum yang bermanfaat itu bisa kita pertanggungjawabkan gitu Mas Yasir. Oke, hukum yang adil, hukum yang bermanfaat. Kita lihat ya langkah seperti apa yang selanjutnya diambil oleh baik KPK maupun Kejagung terkait dengan kasus ini. Terima kasih Bang Saud Sitomorang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.